Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini, Kristus pusat iman kita. Kristus pusat iman kita. Yang terambil dari Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman itu di dalam hidupnya dan melakukannya. Amin. Biarlah kita semua orang-orang yang berbahagia, karena kita bukan hanya pendengar, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadikan Kristus sebagai pusat iman, menjadikan Kristus sebagai pusat percaya kita. Itulah inti dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Judul perikopnya yang Alkitab berikan, pelayanan dan penderitaan Paulus. Pelayanan dan penderitaan Paulus diparalelkan dalam perikop ini. Artinya apa? Ketika kita melayani Kristus, ketika kita menyebutkan diri kita adalah hamba Kristus, kita melayani dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat iman kita di dalam pelayanan, kita akan mengalami penderitaan. Kita akan mengalami banyak tantangan. Kita akan mengalami banyak hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Tidak ada pelayanan tanpa pengorbanan. Tidak ada pelayanan tanpa bayar harga. Amin. Jadi kalau selama ini engkau melayani, engkau tidak pernah bayar harga, sesungguhnya perlu dipertanyakan pelayanan kita. Melalui firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, kita akan belajar dari seorang hamba Kristus yang sejak dipanggil menjadi murid Kristus, sampai akhir hidupnya, dia menjadikan Kristus sebagai pusat imannya. Dia menjadikan Kristus sebagai yang terutama di dalam hidupnya. Itu yang Allah kehendaki dari setiap kita. Menjadikan Kristus menjadi pusat iman kita. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti menjadikan Dia sebagai Raja dalam hidup kita. Kita harus tunduk di bawah otoritasnya. Dalam setiap derap langkah kita, hidup kita harus berpadanan dengan firman-Nya. Hidup kita harus berpadanan dengan kehendak Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah itu terpancar dari hidup kita.
hidup Kristus itu hidup dalam hidup kita. Itulah artinya kalau kita menjadikan Kristus menjadi pusat iman kita. Kita akan belajar dari seorang Rasul Paulus yang menjadikan Kristus sebagai pusat imannya melalui firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama, Rasul Paulus rela menderita. Rasul Paulus rela menderita di dalam pelayanannya. Kalau kita baca ayat 1 ayat 2 Kolose 1 ayat 24 tadi dikatakan begini. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita. Keren banget ya Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Paulus mengatakan, aku bersuka cita di dalam pelayanan karena aku menderita di dalam pelayanan itu. Sepertinya nilai ini sangat terbalik dengan yang kita hidupi saat ini. Rasul Paulus adalah pelayan Kristus, hamba Kristus yang menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Rasul Paulus sudah sangat lama meninggalkan dunia ini. Tetapi warisan iman yang dia tinggalkan bisa kita teladani sampai hari ini. Rasul Paulus rela menderita. Asal firman Tuhan diberitakan, Rasul Paulus membaktikan seluruh hidupnya bagi Kristus. Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan hidupnya. Paulus berkata, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Paulus bersuka cita boleh menderita dalam pelayanan. Paulus mengalami banyak penderitaan dalam melaksanakan tugasnya untuk memberitakan Injil, untuk membawa kabar baik kepada bangsa-bangsa lain. Di dalam pekabaran Injil ini ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan yang dialami Paulus. Kalau kita mendengar pengalaman Paulus ini, mungkin kita pikir ini hanya dongeng. Karena apa? Karena sangat berbeda dengan hidup kita para pelayan Tuhan saat ini. Sangat berbeda dengan kita para pengikut Kristus saat ini. Yang senantiasa mendahulukan ego kita. Yang senantiasa mendahulukan kehendak kita di atas kehendak Allah. Rasul Paulus begitu luar biasa. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, deretan penderitaan Paulus ini, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Dua Korintus 11 ayat 23 sampai 27, demikian firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dari penderitaan Paulus ini, sejak kita menjadi orang Kristen, yang mana yang pernah kita alami? Penderitaan mana yang pernah berani kita tanggung?
Semua penderitaan itu ditanggung Rasul Paulus dengan sukacita. Ia tidak peduli dengan penderitaan yang dialaminya. Asal orang percaya kepada Kristus, Paulus rela menderita, memberikan teladan kepada jemaat di Kolose. Agar jemaat itu tidak putus asa. Agar jemaat itu tetap kuat di dalam Tuhan. Berdiri teguh sebagai hamba Tuhan. Berdiri teguh sebagai orang yang sudah menerima keselamatan. Itulah teladan yang diberikan Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak menyerah karena penderitaan yang dialami. Rasul Paulus tidak menyerah karena tantangan yang dialami dalam pelayanan. Rasul Paulus tidak pernah mundur sedikit pun di dalam dia memberitakan Injil oleh karena masalah yang membuat fisiknya sakit. Bagaimana dengan saudara dan saya dalam menghadapi tantangan dan ujian, dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Apakah kita seperti Rasul Paulus, rela menderita demi menghidupi firman Tuhan? Gak apa-apa aku ngalah. Yang penting damai. Yang penting hati Tuhan disukakan. Atau apakah kita orang yang senantiasa bersungut-sungut, memberontak ketika kita menghadapi penderitaan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Banyak orang yang rajin beribadah, banyak orang yang rajin melayani, tetapi imannya begitu rapuh, ringkih, sehingga angin semilir aja, angin yang hanya bisa merobohkan imannya, bisa membuat kita berdosa, bisa kita mendukakan Roh Kudus untuk hal-hal sepele. Yang penting harga diri kita tunjukkan. Maunya kita, jangan maunya orang lain. Apa pentingnya maunya dia? Yang penting mauku. Mari kita teladani Paulus. Kita belajar rela menderita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita belajar mau mengalah. Mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kita tetap mengasihi orang-orang di sekitar kita yang tegar tengkuk. Apakah itu istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara kita, teman sepelayanan kita, teman sekerja kita, tetangga kita, siapapun mereka. Kita belajar tetap mengasihi sehingga mereka menyaksikan hidup kita, sehingga kita memberikan teladan. Mereka melihat, keren banget orang Kristen itu ya. Keren banget ya, kita udah sakiti, dia tetap senyum. Kita udah melakukan sesuatu yang jahat, dia tidak membalas. Bahkan dia tetap baik sama kita. Keren gak? Pernah gak kita melakukan itu? Mari kita belajar melakukannya. Sehingga orang-orang di sekitarmu yang belum mengenal Kristus, melalui kehidupanmu yang benar, melalui kasihmu yang terpancar dari kehidupanmu, orang tertarik dengan imanmu dan mereka menjadi percaya kepada Kristus. Amin. Amin. Siapa yang belum sarapan? Amin. Amin.
Semangat di dalam Tuhan. Kalau kita semangat di dalam Tuhan, kaki yang sakit tidak terasa. Buah dari ketaatan dan kerelaan Paulus menderita dalam pemberitaan firman Tuhan. Banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Injil tersebar kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Melalui pelayanan Paulus dan Injil sampai ke Indonesia. Kita dengar melalui pelayanan Paulus dan kawan-kawannya. Kita bersyukur ada rasul seperti Paulus. Sehingga kita mendapat anugerah yang daripada Tuhan melalui pelayanan mereka. Kenapa Paulus ini rela menderita, bahkan bersuka cita di dalam penderitaan yang dialami untuk melayani Tuhan? Kenapa dia melakukan semua itu? Karena Paulus menjadikan Kristus sebagai pusat imannya. Paulus menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya. Paulus menjadikan Kristus sebagai yang terutama dalam hidupnya. Paulus begitu mengasihi Kristus. Dia memberikan seluruh dirinya kepada Kristus yang sudah terlebih dahulu memberikan dirinya bagi setiap orang yang percaya, bagi dunia ini. Begitu berharga arti keselamatan yang Allah anugerahkan baginya. Begitu dia mensyukuri anugerah itu. Sehingga sejak Paulus dipanggil menjadi orang Kristen, sejak Paulus menerima keselamatan itu, hidupnya dipersembahkan bagi Kristus. Fokus hidupnya tidak pernah bergeser. Paulus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dia menjadikan Kristus teladan dalam hidupnya. Dan hal yang sama yang harus kita lakukan. Sehingga kita bisa bersuka cita di dalam setiap pengalaman hidup yang tidak mengenakan kita. Kita lihat Kristus banyak mengalami penderitaan ketika dia berada di tengah-tengah dunia ini. Untuk melakukan kehendak Allah. Dia yang tidak berdosa dibuat berdosa. Untuk menyelamatkan umat manusia dari penghukuman yang kekal. Tuhan Yesus pernah merasakan segala penderitaan yang kita alami saat ini. Penderitaan apa yang kau alami saat ini? Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melaluinya. Dia pernah ditolak, diolok-olok, direndahkan, diludahi, dipukul, ditikam, bahkan dimahkotai duri. Murid yang senantiasa bersama-sama dengan dia selama 3,5 tahun. Makan bareng, tidur bareng, sepanjang hari bareng. Tetapi murid yang dikasihinya ini mengkhianati dia, menjual dia, hanya demi uang dia lakukan. Sehingga jangan kaget kalau ada kita sudah berbuat baik kepada orang. Kita sepertinya sudah banyak berkorban bagi dia. Tetapi dia mengkhianati kita. Kristus sudah terlebih dahulu mengalami itu. Sehingga tidak membuat kita berdosa karena kelakuan orang lain. Amin. Kita bisa menerima, ya Tuhan, Engkau sudah terlebih dahulu mengalami itu. Petrus yang selalu mengatakan, aku rela mati demi Engkau. Tetapi dia ketika ditanya oleh anak kecil, ketika ditanya oleh orang-orang, bukankah engkau salah satu dari mereka? Petrus dengan cepat-cepat menyangkal dia. Jadi kalau ada orang yang kau kenal pura-pura gak kenal kau di jalan, gak mau menegur, tenang aja. Lebih dari itu dialami oleh Kristus. Kita lihat di dalam semua penderitaan itu, Yesus tidak pernah menyerah. Apa dia mau melakukan
melaksanakan kehendak Allah dalam hidupnya. Dia mau melaksanakan kehendak Allah dalam hidupnya, menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dia tidak pernah menyerah. Dia tetap taat sampai mati di kayu salib. Dan dia menyerahkan nyawanya sesudah dia berkata, Tetelestai, sudah selesai. Sempurnalah pengorbanannya bagi saudara dan saya. Yesus Kristus menuntaskan misinya, mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Inilah yang disyukuri oleh Rasul Paulus, sehingga dia rela dalam hidupnya melakukan, menderita, bersuka cita di dalam setiap penderitaan itu. Karena begitu dia menyadari begitu besar kasih Allah akan dia. Hal yang sama yang harus kita sadari dalam hidup. Begitu berharganya darah Kristus yang dicurahkan bagimu dan bagiku. Dia mengambil alih tempat kita. Dia harusnya, kita yang seharusnya dihukum. Dia menggantikan kita menerima hukuman itu. Kita yang seharusnya menanggung dosa kita, dia tanggung, dia selesaikan di kayu salib. Bukankah ini seharusnya kita syukuri dalam hidup? Kita tidak gampang menyerah oleh karena keadaan. Kita tidak gampang tawar oleh karena tantangan yang kita hadapi. Kita teladani Paulus yang meneladani Kristus sepanjang hidupnya. Sejak Paulus dipanggil menjadi pelayan Tuhan, Paulus menjadikan Kristus pusat imannya. Di dalam Galatia 2 ayat 20, Rasul Paulus berkata, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus sadar Kristus mati untuk kepentingannya. Kristus rela menderita demi memberikan hidup yang kekal baginya dan bagi seluruh dunia. Sehingga dia pun meneladani Kristus itu dalam segenap langkah hidupnya. Di dalam Kolose 1 ayat 24 firman Tuhan berkata, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bukan berarti penderitaan Kristus itu kurang. Bukan berarti penderitaan itu harus kita tambahi. Yang firman Tuhan mau katakan kepada kita, karya keselamatan yang Yesus kerjakan di kayu salib sudah dilakukan dengan sempurna. Tidak ada yang kurang. Apa yang mau Paulus katakan tentang itu? Menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus adalah menunjukkan bahwa Injil belum tersebar sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Kitalah, saya dan saudara, sebagai alatnya untuk membawa firman Tuhan kepada dunia. Setiap kita orang percaya, kita punya tanggung jawab untuk menuntaskan amanat agung yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini yang paling harus kita perhatikan. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu. Penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Amin.
Jangan pernah engkau takut dalam menghadapi hidup. Dia senantiasa ada bagi kita. Dan itu janjinya. Meskipun kita akan menghadapi banyak penderitaan, kita harus belajar bersuka cita. Karena kita memiliki bagian dalam rencana agung Allah. Jadilah saksi-saksi Kristus di tengah-tengah lingkunganmu. Melalui kehidupanmu yang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidupmu. Melalui kehidupanmu yang berpadanan dengan firman Tuhan. Inilah sukacita yang dirasakan oleh Paulus. Dan sukacita yang sama harusnya menjadi bagian kita semua. Yang kedua yang kita pelajari dari iman Paulus, Kristus menjadi tujuan pelayanan Paulus. Ayat 28. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dialah yang kami nasihati. Tujuan pelayanan Rasul Paulus adalah untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Memimpin orang untuk semakin serupa dengan Kristus. Memimpin setiap orang untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidupnya. Itulah tujuan pelayanannya. Ketika kita menjadikan Kristus pusat iman kita, maka tujuan pelayanan kita sebagai hamba Tuhan adalah Kristus. Amin. Pelayan Tuhan, halo. Tujuan pemberitaan firman Tuhan adalah Kristus, bukan diri si pemberita. Tujuan seorang WL berdiri di depan dengan semangat adalah untuk mempermuliakan Kristus. Amin. Apapun yang kau lakukan di dalam pelayananmu di dalam gereja ini, tujuan setiap pelayananmu adalah Kristus. Bukan dirimu. Kristus yang layak menerima kemuliaan itu. Jangan seorang pun kita yang mencuri kemuliaan Allah. Jangan seorang pun kita pelayan Tuhan di tempat ini yang mencari kemuliaan bagi dirinya. Ketika kita semua pelayan Tuhan di tempat ini, mengarahkan seluruh pelayanan kita untuk kemuliaan Kristus. Engkau akan siapapun. Amin. Engkau akan bisa bekerja sama dengan siapapun. Karena pandanganmu hanya terarah bagaimana Kristus dipermuliakan dalam pelayananku. Saya sudah 21 tahun melayani di tempat ini. Saya sudah 21 kali kita berarti mengadakan Natal. Sebagai ibu gembala, belum pernah saya mendahulukan kepentingan saya untuk seragam. Saya tidak pernah mencampuri apapun yang dipilih. Baju semurah apapun yang dipilih jemaat. Saya dari dulu jahit baju. Tidak pernah beli yang jadi, kecuali sekarang ya karena banyak. Tetapi setiap seragam di sini saya tidak pernah mendahulukan. Toh dipakai untuk rame-rame enak. Karena barang murah dipakai rame-rame itu jadi indah. Walaupun setiap seragam itu setelah selesai Natal hampir tidak pernah saya pakai. Asal kita semua menjadikan Kristus pusat pelayanan kita. Kita tidak menonjolkan ego kita di dalam pelayanan. Amin.
Kita tidak menonjolkan kehendak kita di dalam pelayanan. Sehingga kita tetap berdamai satu sama lain. Demikian juga kita dalam rumah tangga kita masing-masing. Suami, istri, orang tua dan anak. Saudara, ketika engkau senantiasa menonjolkan egomu, tidak akan ada damai dalam rumah tanggamu. Yang ada juga hanya huru-hara dan hara-huru. Tetapi ketika engkau menjadikan Kristus menjadi pusat imanmu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi pembawa damai. Amin. Amin. Sehingga setiap kita yang melayani di tempat ini, tidak ada yang mencuri kemuliaan bagi dirinya. Setiap talenta karunia rohani yang kita terima dari Kristus, itu harus kita kembalikan untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita persembahkan kepada Allah yang menganugerahkan kepada kita. Sehingga tidak ada orang yang bermegah atas talenta yang dimiliki. Tidak ada orang yang tinggi hati karena keahlian yang dimiliki. Karena semua talenta dan karunia itu kita terima hanya oleh anugerah. Amin. Katakan dulu, hanya oleh anugerah. Hidupmu hanya oleh anugerah. Jangan membeo jadi terus-terusan nanti kalian ngikutin saya. Dari firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 28 itu. Setiap kita yang diselamatkan, kita dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Sekali lagi pelayan Tuhan itu bukan hanya di gereja ini. Menjadi hamba Kristus itu bukan hanya di gereja ini. Dimanapun engkau beraktivitas setiap hari, engkau harus berdiri, identitasmu jelas. Engkau adalah hamba Kristus yang harus taat kepada otoritasnya, yang harus melakukan kehendaknya. Tanpa melihat keadaan itu baik atau tidak bagimu, engkau harus berdiri teguh sebagai anak Tuhan. Sehingga setiap kita yang dipanggil menjadi murid Kristus, yang telah menerima keselamatan yang Tuhan kerjakan, semua kita punya tanggung jawab untuk meneruskan firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita yang belum selamat, kepada orang-orang di sekitar kita yang sudah menjadi orang Kristen, tetapi mereka suam-suam kuku. Kekristenan harus membawa dampak. Amin. Kekristenan harus membawa pengaruh. Lihat dirimu masing-masing. Pernahkah kekristenanmu membawa dampak bagi orang-orang di sekitarmu? Atau Kristus dicela melalui hidupmu yang selalu bawa masalah, yang selalu bawa menang sendiri? Kristuskah yang dipermuliakan dalam hidupmu atau Lucifer? Engkau melihat masing-masing dirimu. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Siapa yang kita permuliakan? Ketika kita mempermuliakan Kristus dalam hidup kita, orang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus, mereka akan melihat Kristus hidup dalam hidupmu. Sehingga kita semua menjadi duta-duta kerajaan Allah, membawa kabar baik, membawa Injil keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita, melalui kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu. Amin. Mari kita belajar untuk menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Jadi saksi bagi orang tua kita yang belum percaya, menjadi saksi bagi sanak saudara kita yang belum percaya, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Yang ketiga yang kita pelajari dari Paulus, dia mengandalkan kuasa Kristus dalam pelayanan. Ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Itulah yang kuusahakan.
kata Paulus, dalam melakukan pelayanannya, Rasul Paulus berusaha kerja keras dengan seluruh tenaga yang diberikan Kristus kepadanya. Dia melayani dengan penuh kesungguhan. Dia melayani secara totalitas, tidak sekedar, tidak asal-asalan. Dan dia berkata, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Apa yang diusahakan oleh Rasul Paulus dan yang digumulkan? Di ayat 28 tadi, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Untuk membawa orang-orang di sekitarnya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dia berusaha dan bergumul bagaimana jemaat yang dilayani semakin kokoh dalam iman, berdiri teguh sebagai pengikut Kristus di dalam segala keadaan yang mereka hadapi. Rasul Paulus melayani jemaat Kolose. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan kehebatannya. Rasul Paulus itu adalah murid Gamaliel, pengajar firman Tuhan yang paling dihormati di zaman itu. Dia tidak mengandalkan kehebatannya sebagai seorang Farisi yang sangat menguasai hukum Taurat dan kitab para nabi. Tetapi Paulus, firman Tuhan katakan, mengandalkan kuasa Kristus yang bekerja kuat di dalam dirinya. Hal yang sama yang kita andalkan di dalam pelayanan kita di tempat ini. Hal yang sama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk kita bisa menghidupi firman Tuhan, kita andalkan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Kita andalkan kuasa Kristus yang bekerja kuat dalam diri kita. Amin. Bagaimana dengan kita pelayan Tuhan tempatnya? Apakah kita mengandalkan kuasa Kristus dalam pelayanan kita? Anak Tuhan yang mengandalkan kuasa Kristus dalam pelayanannya, dia pasti rajin beribadah. Amin. Pasti rajin berdoa, rajin bersekutu, mengandalkan kuasa Kristus dalam pelayanan, pasti hidup dalam persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Amin. Jangan engkau datang ke tempat ini melayani Tuhan dengan mengandalkan kekuatanmu. Engkau harus gelisah ketika engkau datang hanya dengan mengandalkan talenta dan karuniamu. Tetapi andalkan Roh Kudus. Sehingga setiap apa yang kita lakukan di tempat ini, kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Kita mengandalkan Dia di dalam setiap pelayanan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan iman kita sebagai jemaat atau sebagai pelayan Tuhan, kita akan mengalami banyak kesusahan dan penderitaan dalam menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Kita akan mengalami banyak tantangan. Seringkali kita sudah berbuat baik dalam keluarga, tetapi kita masih sering dipersalahkan. Kita sudah berusaha melakukan firman Tuhan, tetapi masih ada orang yang tidak suka dengan kita. Ada orang yang memusuhi kita. Kita bahkan ditolak dan dibenci. Mari kita belajar untuk bersukacita dalam setiap penderitaan yang kita alami. Dengan cara itu kita telah mengambil bagian dalam penderitaan yang Kristus alami. Penderitaan apapun yang kau alami saat ini karena imanmu kepada Kristus. Karena istrimu yang belum bertobat yang selalu menyebalkan setiap hari. Karena suamimu yang keras kepala yang selalu menyebalkan. Belajar untuk bersukacita dalam penderitaan itu. Sehingga imanmu tidak rontok. Tetaplah taat. Tetaplah berdiri teguh dalam iman.
pengharapan dan kasih-Mu kepada Kristus di dalam segala situasi sulit, di dalam segala keadaan yang kau hadapi. Andalkan kuasa Kristus dalam menghadapi setiap persoalan dan penderitaan. Tetaplah bersukacita, tetaplah bersyukur. Jadikan Kristus sebagai pusat imanmu. 21 tahun gereja ini berdiri. Mungkin ada yang bertanya, Ibu Gembala, keadaan apa yang paling membuatmu menderita, berduka, dan keadaan apa yang paling membuatmu bersuka cita? Saya sangat bersuka cita ketika saya lihat ada pertumbuhan iman jemaat itu. Oh, dia semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan sukacita itu tidak bisa dihargai. Sukacita seperti itu melebihi uang. Dan apa yang mendukakan hatiku di dalam pelayanan ini? Ketika aku lihat engkau sudah rajin beribadah, engkau rajin melayani, tetapi angin semilir membuat imanmu rontok. Perkara kecil membuat engkau tawar hati dan meninggalkan Tuhan. Itulah yang mendukakan hatiku. Bukan uang, karena jemaat tidak memberikan uang kepadaku. Itulah sukacitaku. Dan itulah harapanku. Agar senantiasa jemaat GB Kampung Belakang yang telah berusia 21 tahun ini benar-benar bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih. Dan menjadikan Kristus sebagai pusat imannya. Dewasa. Umur 21 tahun dewasa. Kalau engkau mau menikah tidak perlu lagi persetujuan orang tuamu. Dan biarlah kita semua menjadi jemaat yang dewasa di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala.